Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yang terhormat, Kepala SMP Islam Atirah 1 Makassar beserta wakilnya. Yang kami hormati, kedua narasumber kami pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Badan Musyawarah Jamiah Sekolah Islam Atirah, wilayah Kajau Lalido. Yang kami hormati, para tamu undangan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas KB Kota Makassar, Kepala PKM Makassar, UNICEF, dan Genewa Madani Indonesia. Yang kami hormati, para guru dan karyawan SMP Islam Atirah 1 Makassar. Dan yang kami banggakan, para siswa-siswi SMP Islam Atirah 1 Makassar. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpah kesehatan dan rahmat-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti seminar kesehatan remaja pada pagi hari ini. Sholawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi kita semua. Seminar kali ini terdiri dari 2 sesi materi, yaitu sesi pertama mengenai kesehatan gizi remaja dan sesi kedua mengenai pergaulan remaja. Baik, para hadirin sekalian, materi sesi pertama mengenai kesehatan gizi remaja akan dibawakan oleh Ibu Dr. Andi Faradila, SPGK. Untuk lebih mengenal pemateri, mari kita saksikan video profil berikut. Profil pemateri. Dr. Andi Faradila, SPGK, lahir di Ujung Pandang tepatnya pada tanggal 14 Maret tahun 1984, merupakan spesialis gizi klinis. Pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2008, Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2013, dan program studi spesialis gizi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2013. Pengalaman kerja, pernah mengajar di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin tahun 2015 hingga sekarang. Program studi spesialis gizi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2016 hingga sekarang. Juga sebagai konsultan gizi klinis di beberapa rumah sakit di Makassar. Kepada Ibu Dr. Andi Faradila, SPGK, kami undang naik ke panggung. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Dr. Andi Faradila, SPGK. Dengan hormat, disilahkan. Terima kasih. Saya izin berdiri saja ya, soalnya saya tidak terbiasa bicara duduk. Terima kasih undangannya. Ini saya dapat undangannya dari Dr. Holis, mungkin anaknya ada di sini ya, atau Dr. Holis anaknya. Oh ya, jadi bapaknya WA saya karena kami sama-sama di Primaya. Kemudian beliau meminta supaya saya membawa satu materi gizi pada remaja. Slide saya ini tidak banyak, mudah-mudahan juga
setelah adik-adik mendengarkan sharing dari saya, bisa dapat informasi tentang bagaimana pentingnya gizi pada remaja, lebih jauh lagi bagaimana bisa mengaplikasikan bagaimana itu gizi seimbang pada remaja. Slide. Oke, ya ini disclaimer, lanjut saja. Slide. Baik, jadi ada 3 hal yang saya coba bahas, saya coba sharingkan kepada adik-adik semua. Yang pertama adalah apa saja sih masalah gizi yang ada pada remaja di Indonesia saat ini. Kemudian apa yang jadi penyebab masalah gizi tersebut, dan yang terakhir bagaimana kemudian kita bisa mencegah supaya kita tidak kena masalah gizi. Dalam hal ini bagaimana kita melakukan gizi seimbang pada remaja. Slide. Oke, jadi ini sedikit data. Hari ini di Indonesia kita menghadapi 3 masalah besar dalam hal gizi remaja. Yang pertama itu adalah di satu sisi anak-anak remaja sekarang banyak sekali yang kurus atau kita sebut sebagai gizi kurang. Namun di sisi lain ternyata sekarang itu anak-anak juga kecenderungan mengalami overweight dan obesitas. Jadi sayangnya kita tidak ada di kondisi normal status gizi yang baik untuk remaja, namun di satu sisi anak laki-laki lebih cenderung kurus, sementara anak perempuan lebih cenderung stunting. Ini data yang tahun 2017 masih bisa kita gunakan. Kemudian juga masalah yang lain yang tadi sudah disinggung sebelumnya, yaitu anemia. Kalau kita lihat datanya juga masih cukup besar pada anak remaja, di mana saya juga melihat bahwa anak-anak remaja banyak yang tidak tahu apa itu anemia, kenapa penting tidak anemia, kemudian bagaimana mencegah untuk tidak terkena anemia, utamanya pada anak-anak perempuan ya, karena anak-anak perempuan ini biasanya sudah mengalami menstruasi dan kecenderungan untuk kehilangan zat besi itu juga jadi lebih besar, sehingga tendensinya untuk terjadi defisiensi zat besi atau anemia itu juga lebih besar. Inilah 3 masalah besar gizi yang masih dihadapi kita dalam hal gizi remaja di Indonesia. Slide. Nah, kalau kita lihat gambarnya, mungkin ini juga penting untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kita refreshing lagi bahwa kalau kita bicara tentang masalah gizi pada remaja itu kita tidak berhenti pada gizi remaja saja ya. Coba kita lihat lebih jauh, misalnya saja kalau adolescence-nya stunting. Kalau dia stunting, anak-anak remaja itu stunting, maka kecenderungan itu putarannya seperti siklus setan yang membawa dia sampai ke siklus dia hamil, dia melahirkan anak-anak yang malnutrisi, anak-anaknya malnutrisi, lagi dia besar, dia stunting lagi, kembali lagi remajanya stunting. Jadi kalau siklusnya salah satunya kita tidak hentikan, dalam hal ini juga gizi pada remaja, maka putarannya begitu-begitu terus, dan itu tidak akan pernah berhenti. Sehingga kalau kita lihat sekarang arah dari kebijakan pemerintah tentang masalah gizi pada remaja, salah satunya adalah pemberian tablet tambah besi ya, utamanya pada anak-anak yang usia sekolah. Namun sayangnya saya juga merasakan bahwa anak-anak sangat tidak terinformasi mengenai kenapa dia harus minum tablet besi pada saat misalnya dia menstruasi. Atau kalau kita indikasikan anak-anak ini dia berada dalam kondisi gizi kurang, memang sangat tidak tersosialisasi. Saya ingat saya pernah bikin penelitian juga tentang ini, pemberian tablet tambah besi. Dari data-data memang sulit sekali ya, mungkin juga karena tidak adekuat secara proteinnya, sehingga jatuh-jatuhnya juga bahan besinya tidak cukup. Jadi ya gitu aja putarannya terus ya. Pun begitu saya rasa kita wajib mencari solusi lah dari hal-hal yang terkecil. Ya,
Slide. Oke, nah kalau menurut data dari WHO, saya coba menyimpulkan bahwa ketiga masalah besar dari remaja ini, dia kuruskah, dia obesitaskah, dia anemia, itu ada 3 hal, yaitu memang jumlah kalorinya tidak cukup. Jadi kadang-kadang anak-anak kita itu dia memang tidak tahu berapa banyak sih dia harus makan, berapa jumlahnya, bagaimana itu diaplikasikan ke piringnya. Itu saya rasa belum banyak juga mereka mengetahui. Kemudian kualitas makanannya memang rendah, jadi yang penting enak, masuk, selesai urusan. Padahal kan yang kita tuntut, kalau kita mau dia punya ya hal-hal sederhana, kita mau dia punya kadar besi yang bagus, dia harus punya protein yang adekuat. Sayangnya kualitas makanan juga yang rendah. Kualitas diet yang rendah menyebabkan kita memang tidak punya nilai gizi yang baik untuk remaja. Kemudian yang terakhir, rendahnya aktivitas fisik. Jadi salah satu yang juga sangat naik sejak pandemi adalah menurunnya aktivitas fisik menyebabkan obesitas itu jadi lebih rentan terjadi pada anak-anak remaja. Slide. Oke, nah apa kemudian turunannya dari yang tadi? Ya tentunya pilihan makan yang tepat. Mungkin juga karena kita tidak punya kantin yang cukup baik menginformasikan anak-anak kita, apa sih makanan yang tepat untuk usia remaja? Apa sih makanan yang tepat untuk mencegah anemia? Bagaimana kecukupan kalori pada remaja? Itu juga sebenarnya penting kita edukasikan lewat kantin ya, hal-hal yang bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak remaja. Jadi akhirnya mereka bisa tahu memilih makanan yang tepat untuk dia sebagai remaja itu yang bergizi, yang punya kualitas bagus, itu juga harusnya bisa kita edukasikan lewat kantin sekolah misalnya. Kemudian body image, juga dikatakan dalam referensi WHO bahwa anak-anak remaja itu mereka punya body image yang kadangkala salah ya, dan saya juga menemukan pada beberapa pasien remaja, jadi udah kurus mau kurus lagi. Sudah rasanya sudah cukup, berat badannya udah kita hitung dengan baik, tapi dia rasa kok masih gemuk ya, kok belum seperti yang di TV-TV ya. Jadi itu juga yang mesti dipahamkan lebih baik kepada anak-anak. Lalu kemudian tentunya pola makan yang tidak tepat dan kebersihan makan yang rendah. Jadi tentunya kalau kita mencukupkan kalori dari makanan, gizinya kita udah lihat secara jumlahnya bagus, jenisnya oke, tapi kalau kita tidak punya food processing yang bagus, bagaimana makanan itu diproses sampai ke meja kita, itu sebenarnya juga jadi pertanyaan, apakah makanan ini cukup bernilai gizi tinggi ketika sampai di meja kita. Jadi food hygiene, kemudian food processing, itu adalah semua proses yang kita harus pastikan benar supaya nilai gizinya terjaga sampai masuk ke tubuh kita ya. Oke, slide. Nah, apa itu pilihan makan yang tidak tepat? Kira-kira gambarnya seperti ini, dan mungkin memang kita hari ini semuanya udah ultra proses makanannya ya. Jadi makanan tuh tidak sesederhana di zaman-zaman dahulu kala, di mana mungkin kita cuma makan kue-kue kampung yang dari tepung teri, dari tepung beras saja, dari gula merah saja, which is gula merah aja dicampur sama tepung beras sudah jadi kue. Tapi hari ini tuh semua makanan diproses berpuluh-puluh kali sampai dia jadi seperti es krim, dia jadi seperti donat, dia jadi seperti kentang goreng, dan semua yang kita lihat di sini itu semua adalah makanan-makanan yang sudah mengalami ultra proses. Dan semakin di ultra proses satu makanan, semakin dia semakin dari bahan alaminya diproses berkali-kali sampai menjadi satu bahan, maka semakin rendah pula nilai gizinya dan semakin tinggi pula nilai kalorinya. Jadi itu jeleknya ya. Kita bisa lihat ciri-cirinya, biasanya dia manis, ya manis, terlalu manis, ataupun gurih ya. Jadi kalau kita pasti makan biasanya semakin gurih kita semakin lahap. Biasanya dia juga gurih. Kemudian ultra proses, semua ultra proses ini menyebabkan dia semakin gurih. Lalu kemudian ya umumnya dia not homemade. Jadi kalau kita cari makanan-makanan yang
junk food ya biasanya ketemu pasti tidak dibuat di rumah sendiri. Karena sejelek-jeleknya ayam Kentucky yang dibikin di rumah sendiri udah pasti lebih jelek ayam Kentucky yang kita beli. Karena kalau kita bikin sendiri ayam Kentucky-nya udah tahu pasti bahan-bahannya, kita tahu minyaknya berapa kali pakai, berapa banyak tepung yang kita campurkan, ayamnya kita beli dari mana, itu semua kita pasti tahu ya. Jenis yang kita gunakan. Tapi kalau kita beli di luar kita belum tahu dia pakai minyaknya berapa kali, tepungnya ini dicampurkannya apa saja ya. Jadi kalau tidak dibikin atau dibuat di rumah sendiri, saya sangat meragukan makanannya ini bisa dijamin memiliki kualitas gizi yang tinggi. Ya, slide. Nah, tadi saya sudah bilang, jadi makanan-makanan ini semua kalau dia ultra proses, umumnya dia tinggi kalori. Jadi kalau kita bandingkan, kita makan satu donat, kita compare dengan kita makan satu apel, udah pasti donatnya lebih tinggi kalorinya. Kenapa? Karena satu dia tepung, satunya bukan tepung, kemudian satunya diproses panjang, di ultra proses, satunya langsung petik, terus kita cuci, terus kita makan. Jadi proses-proses itu menyebabkan dia tinggi kalori. Kalau kita mau jaga berat badan, tentunya makanan-makanan yang tinggi kalori ini tidak tepat untuk kita konsumsi. Sayangnya dia tinggi kalori, juga tinggi gula-gula yang sederhana. Gula-gula yang gampang bikin gemuk. Jadi gula-gula yang cepat bikin lapar. Makanan-makanan yang diproses berkali-kali, yang gurih-gurih, yang renyah-renyah itu umumnya dia gulanya gula yang sederhana. Gula yang bikin cepat gemuk, gula yang bikin cepat lapar, gula yang menunjang terjadinya obesitas ya. Kemudian lagi-lagi tinggi lemak trans. Jadi kalau kalian baca nutritional info di makanan-makanan kemasan, lemak trans ini paling banyak selalu dituliskan. Karena lemak trans ini adalah lemak-lemak yang kita peroleh dari minyak-minyak yang sudah dipanaskan untuk dibentuk menjadi satu lemak lain. Misalnya margarin, mentega ya, atau minyak-minyak yang udah digunakan berkali-kali, itu semuanya akan menghasilkan lemak trans. Dan lemak trans ini sangat tinggi kaitannya dengan perlemakan pada hati, kemudian ya penyakit-penyakit kolesterol, dislipidem dan teman-temannya. Dan tentunya dia rendah protein. Sementara kita tahu kalau kita mau punya kualitas gizi yang baik, satu yang paling penting itu adalah wajib dia proteinnya sesuai dengan yang kita butuhkan ya, tentunya tidak tinggi tapi tidak rendah. Dan kalau kita pilih makanan-makanan yang ultra proses, biasanya dia adalah makanan yang rendah protein. Jarang sekali, paling proteinnya itu setengah penukar saja, rendah sekali, sehingga tidak memberikan, sama sekali tidak memberikan kualitas gizi yang baik. Slide. Nah, akhirnya karena kesemua makanan yang tidak tepat ini dengan semua masalah yang muncul, bisa dua masalahnya, bisa kurus, bisa gemuk. Jadi jangan salah, orang-orang, karena kita kan ini dipengaruhi sama gen ya, kalau ilmunya bilang namanya bagaimana gizi yang kita makan ini berinteraksi dengan kita punya gen yang diwariskan dari orang tua kita. Kalau dia berinteraksi, kalau kamu punya gen gemuk, jadilah kamu gemuk. Tapi kalau kamu gennya cenderung kurus, maka jadilah kamu kurus. Yang pasti dua-duanya tidak oke. Karena kalau kurus sudah pasti tidak oke, gemuk juga tidak oke, sama-sama mendatangkan penyakit. Jadi jangan juga misinterpretasi. Jadi kalau kita lihat Itawa kurusnya, kalau dia lihat temannya Itawa kurusnya, kurus itu bukan prediktor yang oke untuk seseorang itu gizinya baik. Ya belum tentu, sangat belum tentu. Gemuk juga lebih-lebih, karena gemuk sekarang kalau kita lihat kan sudah pasti kita penyakitan ini ya. Jadi jangan kurus tapi jangan juga gemuk. Itu intinya, dan dua-duanya bisa terjadi kalau kalian memilih makanan yang tidak tepat. Ya, slide. Nah, lalu kalau perempuan-perempuan itu yang saya temui di rumah sakit, umumnya juga body image-nya sering salah. Jadi kalau dia keseringan nonton
Yang sekarang itu ngetren biasanya drakor-drakor, orang-orang dia super slim ya. Jadi selalu mau bisa tirus, selalu mau terlalu kurus ya. Padahal itu tidak sehat. Kalau mau punya kadar besi yang bagus, udah pasti tidak boleh kurus ya. Harus mencapai target berat badan ideal ya. Dan sayangnya hari ini tuh sosial media begitu tajam. Kita tuh lihat contoh-contoh yang dicontoh sama kalian-kalian semua itu terlalu sempurna. Jadi selalu mau mencoba untuk bagaimana caranya supaya saya super kurus. Padahal kurus itu juga tidak pernah baik. Ya apalagi yang wanita-wanita ini. Saya sering sekali ketemu pasiennya ya. Terlalu mau kurus, sudah dijelaskan berkali-kali, belum juga mengerti kenapa tidak boleh kurus ya pada anak-anak remaja. Slide. Nah, akibatnya yang sering kita temui, dia gunakanlah segala macam diet untuk turunkan berat badan. Ada yang tidak makan nasi, ada yang cuma makan buah, ada yang cuma minum air putih, minum suplemen aja, pokoknya semuanya sudah dijalankan demi untuk kurus ya. Padahal sudah lihat tadi bahwa kurus itu juga bukan hal yang baik. Nah, yang penting kalian ketahui adalah ukurlah indeks massa tubuh kalian. Supaya kalian tahu berapa sih saya harusnya berat badannya dan saya masuk dalam kategori status gizi apa. Rumusnya mungkin sudah tahu, berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Nanti hasilnya kalian lihat di tabel yang bawahnya. Apakah kalian sangat kurus, normal, gemuk, atau obesitas? Ya tentunya kita harapannya adik-adik ada di 18,5 sampai 25 supaya kategorinya normal. Jadi sebelum memutuskan berdiet, menurunkan berat badan, itu ukur dulu saya ini status gizinya apa. Kalau saya gemuk, ya turunkanlah berat badan. Tapi kalau saya sudah normal, ya dipertahankan berat badannya ya. Dan kalau kurus, naikkan berat badan ya. Nah, itu caranya. Ini bisa didapat di mana-mana, bisa di browsing aja. Slide. Nah, juga anak-anak remaja kan itu dia selalunya mau ideal ya. Jadi ini juga rekomendasi yang kalian bisa lihat, yang sebelah kiri itu wanita, yang sebelah kanan itu pria. Tinggal kalian lihat berapa tinggi badannya kalian untuk mengetahui apakah adik-adik sudah berat badannya ideal atau belum. Ya, jadi tinggal ikut aja referensinya. Kalau tingginya wanita 150, maka sebaiknya dia ada di range 45 sampai 50 berat badannya. Jadi tinggal diikuti. Kalau 45 sampai 50 ya 48 lah atau 47 sudah cukup bagus ya. Tidak terlalu kurus tapi tidak terlalu gemuk juga. Jadi ikuti saja range yang ada. Ini juga bisa di-download. Tinggal tulis saja berat badan ideal versi Kemenkes. Nanti kalian bisa pasang di kamarnya kalian atau di kelasnya kalian. Kalian bisa jadikan referensi untuk mengukur berat badan idealnya kalian. Oke? Nah, slide. Lalu kemudian tentunya kurang aktif ya. Jadi kadang-kadang orang itu berpikir aktif itu hanya untuk orang-orang yang mau turunkan berat badan. Padahal aktif itu harus selalu dilakukan oleh setiap orang, termasuk remaja. Ya, karena kalau kita belajar lagi gizi, tubuh kita kan itu komposisinya banyak. Ada isinya air, ada isinya tulang, ada isinya otot, ada isinya lemak. Kalau mau dia seimbang sesuai dengan rekomendasinya, maka aktivitas fisiknya itu harus dilakukan dengan teratur. Kalau tidak, mungkin kelihatannya badannya oke aja secara berat badan idealnya. Misalnya, saya tingginya 150, berat badan saya 48. Oh oke, Mi. Belum tentu. Kalau kamu tidak berolahraga dengan baik, maka mungkin aja pas diukur, di scanning komposisi tubuhnya, ternyata 50%-nya itu lemak semua.
Padahal harusnya lemaknya 25% aja, ototnya 35%, tapi karena merasa sudah bagus badannya secara berat badan ideal, jadi malas berolahraga. Kan olahraga itu untuk hanya orang yang gemuk. Siapa? Itu apa? Pikiran yang salah ya. Yang benar itu bahwa harus seimbang semua yang ada di komposisi tubuh kita. Bagaimana supaya dia seimbang komposisinya? Harus selalu aktif, harus selalu melakukan aktivitas fisik. Sayangnya hari ini itu anak-anak semuanya on gadget ya. Pokoknya dia kalau enggak Facebook, Instagram, TikTok itu semua yang dia lihat. Bikin dia hanya duduk, menyebabkan dia kurang aktif. Jadi perlu sekali mengurangi screen time ya. Karena itu salah satu cara supaya kita lebih aktif. Lebih bagus kita pergi main bola atau berenang atau karate, kan banyak yang bisa dilakukan ya untuk lebih aktif. Ya, slide. Nah, juga kalau anak laki-laki utamanya ya, dia game saja terus. Pagi, siang, malam, sore semuanya dia habiskan untuk game. Ya. Ini banyak juga kejadiannya. Bikin kita hanya duduk di depan TV saja, duduk saja di depan komputer, main game terus-terus ya. Nah, mungkin sudahnya itu dia sudah sambil main game, dia lupa berapa banyak mini tadi itu Cheetos saya makan, saya sudah lupa gara-gara game sambil Cheetos ya. Jadi itu juga penting sekali untuk dikurangi ya. Apalagi dengan pandemi ini semua orang lebih banyak tinggal dan bekerja dari rumah. Oke, slide. Nah, kalau saya rasa hubungannya adalah karena kita kebanyakan anak-anak remaja sekarang screen time-nya besar sekali, adiksi sekali sama gadget, akhirnya lebih banyak mager, lebih banyak duduk aja, lihat screen-nya, akhirnya karena screen time juga banyak, snacking juga banyak, ya jatuh-jatuhnya dua-duanya jelek, kurang aktivitasnya, kemudian juga meningkat pola makan yang tidak sehat. Oke, slide. Nah, bagaimana kemudian tadi kalian sudah lihat 3 hal yang menyebabkan masalah pada gizi remaja. Sekarang saya mau mengajarkan bagaimana kita memenuhi gizi seimbang pada remaja. 1, makan bervariasi. Jadi kalau ada dari kalian yang kalau makan bayam terus, kalau makan kangkung terus, itu juga tidak tepat. Jadi makan yang benar adalah makan bervariasi. Jadi kalau hari ini sudah makan bayam, besok kita makan kangkung. Besoknya kita makan toge, hari ini kita makan telur, besoknya kita makan ikan, besoknya kita makan tahu, tempe. Jadi semakin bervariasi makanan kamu, maka itu memastikan kamu semakin bergizi seimbang ya. Karena coba kamu bayangkan logikanya, kalau kamu makan telur terus, maka yang terakumulasi gizinya itu telur terus. Jadi kelebihan kolesterol bisa kejadian, protein hewaninya kelebihan juga tidak bagus ya. Jadi selalu seimbang, selalu bervariasi. Semakin banyak kamu makan yang bernilai gizi baik, sebenarnya itu sudah cerminan dari kamu punya kualitas gizi yang bagus. Kemudian batasi makanan yang manis, asin, dan berlemak. Jadi kalau yang manis-manis, gurih-gurih, yang dijual-jual di luar itu, yang digoreng-goreng dari luar tidak pernah bagus ya. Kalau mau makan gorengan, gorenglah di rumah sendiri ya. Kalau mau makan bikin roti, minta sama ibu bikin roti sendiri karena udah pasti sehat ya, lebih sehat tentunya. Lalu lakukan aktivitas fisik yang rutin. Kalau anak-anak remaja itu dari referensi disarankan 60 menit per hari dalam bentuk aktivitas apapun yang bergerak ya. Jadi jangan sampai juga ada yang bilang, saya bantu misalnya ibuku mencuci piring deh. Kalau mencuci piring itu tidak masuk ya. Karena mencuci piring itu standing light, dia berdiri aja. Tapi kalau kamu bantu ibu kamu mengepel, menyapu, memungut daun di taman di depan rumah kamu, itu baru namanya beraktivitas fisik ya. Harus berjalan, harus tidak berdiri di satu tempat, itu baru namanya beraktivitas fisik. Oke.
Kemudian makan protein yang cukup. Kalau kita tahu protein itu ada nabati dan hewani, kita cukupkan 1:1 setiap konsumsi harian wajib ya, untuk utamanya untuk anak-anak remaja, karena anemia itu salah satu sumber dari zat besi itu kita bikin dari protein, jadi penting sekali. Kemudian jangan lupa cuci tangan ya, pandemi cuci tangan makin ingat. Jangan lupa sarapan. Jadi anak-anak remaja itu banyak juga yang lupa sarapan. Berapa orang di sini yang sarapan sebelum sekolah? Siapa yang sarapan sebelum sekolah? Oh, ada seperempat lah ya. Jadi jangan skip sarapan, karena sarapan itu sudah pasti habis energinya dan sudah pasti dipakai untuk konsentrasi belajarnya. Jadi kalau ada makanan yang paling perlu dimakan itu adalah makan pada saat sarapan. Kalau ada makanan paling komplit yang harus kita makan, sebaiknya pada saat kita sarapan. Ya, jadi itu kalau bisa dapat semuanya, minum susu, makan nasi, makan telur, makan tempe, makan buah, makan sayur, semuanya makan aja. Karena kalau kita sarapan itu jangan takut tidak habis energinya, pasti habis karena dipakai sampai kamu tidur kembali. Harus ya, konsentrasi belajar itu didapat dari situ. Mencegah snacking di jam 9 dan jam 10, snacking yang tidak sehat, itu juga dari sarapan. Jadi kalau mau tidak makan-makan yang manis-manis, asin-asin di jam-jam 9, 10, harus sarapan, wajib sarapan ya. Penuhi air, kalau kita mungkin remaja bisa 2 liter per hari ya, kita cukupkan. Kemudian makan banyak sayur dan buah ya, 5 porsi per hari kalau anjuran pemerintah hari ini. Selalu baca label kemasan. Jadi kalau kalian ini pergi supermarket, mau pilih cemilan apa ya yang bagus saya beli, saya stok di rumah saya, sebelumnya baca dulu apa isinya ini makanan yang saya mau beli. Supaya kamu tahu ini cocok enggak untuk saya, tepat enggak untuk saya makan ya. Kemudian bersyukur tentunya ya, karena kalau kita bersyukur dengan makanan yang kita makan pasti jadinya makanan yang sehat ya. Slide. Nah, bagaimana secara sederhananya? Kalau sederhananya kamu boleh contoh aja ini di 1 piring makanmu. Jadi yang penting dari gambar piring ini adalah makanan pokok kamu, misalnya nasi kamu itu harus sama banyaknya dengan sayur kamu. Ya, jadi kalau sekarang kan orang nasi setengah lah ya, sayur ya 1/4 lah ya. Jadi mulai sekarang kamu harus ubah, makan yang seimbang itu adalah makanan pokoknya atau nasinya sama banyaknya dengan sayurnya. Kemudian lauk dan buah-buahan itu 1/4 dari masing-masing piring kamu ya. Ini kira-kira gambaran dari 1 kali kamu makan. Slide. Ya, slide. Nah, kalau mau lagi tahu lebih detail, kamu bisa download ini, angka kecukupan gizi pada remaja, baru-baru keluar 2019, supaya kamu tahu kalau kamu anak laki-laki ataupun anak perempuan, berapa banyak sih kamu harus makan kalau berat badan kamu ideal ya. Kalau tidak ideal harus adjust, harus ada pengaturan lagi nih. Kira-kira bisa 2000 kalori sampai 2600 kalori. Proteinnya harus cukup 50 sampai 75 gram ya per hari. Kemudian sampai airnya bisa sampai 2300 malah ya. Jadi ini bisa di-download. Kemudian kalau kamu remaja nih pintar-pintar toh, kamu bisa download aplikasi nutritional count ya, yang bisa kamu hitung kalau 2000 kalori itu bagaimana cara makannya ya, bisa gampang sekali, tinggal kamu download aja. Oke, slide. Nah, ini juga saya penting karena kalau anak-anak remaja kan sukanya mengemil ya. Jadi kalau mau mengemil, mau belanja di supermarket, baca dulu nutrisinya ya. Berapa nih total kalori? 1 kali saya makan isinya berapa kalori yang dia kasih ke saya? Isinya apa aja? Lihat nih, adakah
sodiumnya ya. Garam juga itu penting kita tahu karena kita sering kelebihan garam bukan dari garam dapur tapi dari garam yang kita makan dari kemasan. Kemudian berapa banyak lemaknya, apa jenis lemaknya, itu penting kamu tahu kalau kamu mau beli cemilan. Oke, slide. Nah, secara sederhana kalau mau makan bergizi seimbang, makanan terbaik adalah makanan yang dibuat di rumah sendiri. Itu paling penting. Kemudian low sugar food, yang manis-manis, sangat manis, ultra proses, sebaiknya kamu hilangkan dari makanan harianmu ya. Kalau mau di cheating bolehlah 2 kali sebulan, tapi dalam hal konsumsi harian itu tentunya buruk ya. Dan selain low proses, dia sebaiknya low salt, rendah garam. Kalau rendah garam itu biasanya bukan dari makanan-makanan yang dikemas ya. Lagi-lagi itu. Oke, saya rasa satu slide lagi sebelum terakhir slide. Nah, ada 2 hal yang penting kamu lakukan kalau kamu mau tadi cegah obesitas, cegah gizi kurang dan cegah anemia. Penuhi aja gizi seimbang tadi, mudah-mudahan aplikatif untuk kalian laksanakan. Kemudian jangan lupa untuk selalu aktif. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Dr. Andi Faradila, SPGK. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama serta kelas, dan bisa mulai bertanya setelah saya persilahkan. Baik, kami persilahkan kepada saudari. Assalamualaikum dok, saya Nariza, Ketua KKR. Saya ingin bertanya ke dok, bagaimana dampak anemia bagi seorang remaja dan bagaimana cara kami agar bisa terhindar dari anemia? Terima kasih dok. Wassalamualaikum. Silakan dok. Iya, mungkin tadi sudah dijelaskan yang sebelum saya ya, kalau dampak paling kelihatannya mungkin di diri kamu lemah, letih, lesu, tidak konsen belajarnya, itu paling gampang. Tapi yang paling penting juga sebenarnya itu dampak jangka pendeknya toh yang kita rasakan. Pada saat kita belajar kok tidak konsentrasi, sedikit-sedikit loyo, sedikit-sedikit lemas. Tapi kamu juga harus pikirkan utamanya untuk perempuan-perempuan ya. Kalau kurang darah itu dampak jangka panjangnya itu kamu bisa melahirkan anak-anak yang berat badannya rendah. Jadi kalau perempuan itu investasinya tidak anemia itu sebenarnya yang tadi kamu lihat siklusnya panjang. Dari kamu siapkan reproduksimu sampai kamu nanti menikah, hamil, itu semuanya penting. Kamu punya cadangan besi. Kalau dari sekarang kamu tidak investasi ya kamu bisa tidak melahirkan anak-anak yang sehat. Jadi mungkin kalau dampak jangka pendeknya kalian bisa atasi atau kalian bisa acukan, tapi yang penting juga kalian pikirkan bagaimana nanti jangka panjangnya ya ke diri kamu. Jadi saat ini harus betul-betul memperhatikan makanan-makanan yang jadi sumber zat besi. Juga memang saat ini pemerintah sudah menganjurkan untuk konsumsi tablet besi ketika anak-anak remaja ini mengalami menstruasi ya. Baik, terima kasih dok. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan kepada kakak. Assalamualaikum dok, saya Farabina Kunsila dari kelas 91. Saya ingin bertanya, apakah bila kita kekurangan nutrisi akan mempengaruhi kemampuan otak kita? Terima kasih. Iya, tentunya mempengaruhi ya.
Mungkin kalau sekarang sih dengan usia-usia remaja itu kalau besar otot mungkin tidak dipengaruhi lagi, tapi zat-zat gizi tertentunya yang mempengaruhi. Misalnya sekarang itu satu, kamu butuhnya besi, kamu butuh kalsium, kamu butuh vitamin D, karena kan kamu berharap nih sekarang tingginya juga tetap naik karena masih dalam usia tambah tinggi utamanya ya. Jadi kalau saya sih mungkin juga anak-anak kalau jumlah kalorinya itu bisa diatur, bisa lebih disempitkan, mungkin bisa ya. Karena sekarang kita justru menghadapi obesitas, tapi yang penting itu apa yang dia makan ya. Jadi memastikan kualitas makanannya itu memang yang kamu perlukan untuk pertumbuhan. Jangan makan asal kenyang di lidah, tapi tidak kasih gizi ke dalam tubuh kamu. Harus makan yang punya kualitas gizi yang tinggi supaya itu menunjang sekarang pertumbuhan-pertumbuhan yang diperlukan pada saat kita memasuki atau berada di masa remaja. Mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih dok. Kebetulan saya juga ada pertanyaan. Nah, seperti yang dokter bilang tadi, kan zaman sekarang standar kecantikan itu sangat tidak realistis ya dok. Jadi banyak sekali remaja yang mencobakan percobaan diet tanpa penanganan dari dokter langsung. Nah, bagaimana caranya agar remaja bisa mencapai berat badan ideal dengan baik dan benar? Iya, yang tadi, jadi ada ini semua wajib tahu berapa berat badan idealnya ya. Jangan sampai mispersepsi tentang bagaimana itu yang ideal. Tadi kan sudah ada grafiknya. Kamu tinggal download aja itu, cari gambarnya di Google banyak. Terus kamu hitung selalu supaya kamu tahu, oh masih bagus sih berat badanku. Jangan sampai terlalu kurus, apalagi remaja-remaja perempuan ya, tidak baik kurus. Karena kamu banyak harus depositnya, karena kamu kan ada tugasnya nanti punya anak. Akan melahirkan, itu melahirkan dia, bayinya akan ambil banyak dari kamu, dia ambil kalsium, dia ambil vitamin D, dia ambil besi dari kamu. Jadi kalau kamu tidak punya cadangan yang cukup, ya nantinya kamu gampang kropos juga di usia selanjutnya. Jadi investasinya harus bagus. Dengan itu hal yang pertama, itu ukur berat badan idealnya. Jangan sampai terlalu merasa gemuk padahal ternyata udah pas nih berat badan ideal, sudah pas berat badan tak. Nah, baik, para hadirin, karena kita dibatasi oleh waktu, maka sesi ini kami hanya memberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan saja. Sebagai kesimpulan, kesehatan gizi remaja harus sangat diperhatikan karena sangat berpengaruh pada kesehatan remaja secara keseluruhan, khususnya pada masa pertumbuhan. Betul, Dok? Betul. Baik, kami atas nama SMP Islam Atira 1 Makassar mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Andi Faradila SPGK yang telah berkenan hadir dan memberi ilmu yang sangat luar biasa pada kami. Baik, terima kasih dok. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Faradila.